Semua orang langsung ramah ketika kabar soal upaya pencurian nikel Indonesia lewat jalur udara tiba-tiba dibongkar pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia. Bukan cuma ramah karena kasusnya luar biasa nekat, tapi juga karena semuanya berlangsung cepat, rapi, dan penuh drama. Bayangin aja, pesawat yang dikira cuma angkut logistik biasa ternyata disusupi sindikat asing yang udah lama ngincar mineral strategis kita. Yang bikin tambah gila, operasi ini baru ketahuan setelah intelijen udara nangkep sinyal aneh dari pergerakan kargo yang beratnya nggak sesuai manifest. Pas dicek, ternyata ada indikasi manipulasi data dan perubahan jalur terbang tanpa izin. Dari situ pasukan khusus langsung pasang mode siaga tinggi. Mereka udah punya feeling kalau ini bukan kesalahan teknis biasa. Di lapangan, tim pengamanan udara gabungan langsung ngikutin pesawat itu dari jarak jauh. Mereka nggak mau bikin panik dan nggak mau pengawalnya kabur. Jadi semua dilakukan super hening. Bahkan sebagian tim ngumpet di balik kanal komunikasi yang cuma dibuka buat operasi tingkat rahasia tinggi. Ketika pesawat itu bersiap landing di area yang mereka pikir aman, pasukan khusus langsung ngejar dari dua sisi. Yang satu ngunci apron, yang satu lagi masuk dari hanggar. Eksekusinya rapi banget, kayak lihat film tapi versi nyata. Para pelaku bahkan kelihatan kaget karena mereka yakin sistem penyamarannya udah sempurna. Pas pintu kargo dibuka, semua teka-teki langsung kejawab. Bukan kontainer biasa yang diangkut. Isinya nikel mentah kualitas tinggi dalam jumlah besar, yang udah dipacking, rapi seolah-olah mau dikirim ke luar negeri lewat jalur gelap. Dari bobotnya aja udah kelihatan kalau ini bukan kerjaan kecil. Investigasi awal bilang sindikat ini memanfaatkan celah logistik yang udah mereka susun pelan-pelan selama berbulan-bulan. Mereka ngumpulin oknum di beberapa titik, mulai dari lapangan sampai administrasi, buat nyamarin pergerakan barang. Tapi yang mereka nggak tahu, intelijen kita udah ngintip pola pergerakan mereka jauh sebelum aksi ini dieksekusi. Yang makin bikin merinding, rencananya mereka bakal nerbangin pesawat ini ke titik transit luar negeri sebelum mineralnya dipindah ke kapal pengangkut besar. Modusnya mirip jaringan penyelundupan komoditas strategis yang lagi gencar dipantau secara internasional. Jadi ini bukan cuma soal nikel dicuri, tapi ada jejaring besar di belakangnya. Pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang nanganin operasi ini disebut sengaja bergerak tanpa banyak publikasi buat nutup celah bocor dan ngamanin barang bukti. Mereka juga langsung koordinasi sama unit teknologi informasi buat nyelak semua data digital para pelaku sebelum sempat dihapus. Di sisi lain, pemerintah langsung pasang peringatan keras. Mereka bilang kalau ada negara, perusahaan, atau kelompok manapun yang coba main-main sama aset strategis Indonesia, konsekuensinya bakal berat. Apalagi nikel sekarang jadi komoditas panas global karena dipakai buat baterai kendaraan listrik dan kebutuhan industri energi baru. Yang menarik, operasi penggagalan ini juga bikin beberapa negara sahabat ngehubungin Indonesia buat nyari tahu apakah sindikat ini punya koneksi internasional yang pernah muncul di wilayah mereka. Artinya apa? Kasus ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar penyelundupan lokal. Di dalam negeri sendiri, operasi ini langsung memicu audit total terhadap jalur distribusi mineral strategis. Pemerintah pengen tahu apakah ada kasus serupa yang selama ini lolos dari radar. Industri nikel yang makin tinggi nilainya bikin pengawasannya harus makin ketat. Sementara itu, pasukan khusus yang turun tangan dibilang kerja tanpa jeda. Mereka harus langsung amankan lokasi, pelaku, barang bukti, sampai perangkat komunikasi yang dipakai sindikat. Semua harus didokumentasi detail, soalnya kasus ini bakal jadi contoh penting dalam pengamanan industri strategis nasional. Tim laboratorium forensik juga datang buat ngecek bahan kemasan, metode penyamaran, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Semua data bakal disilangin ke database regional dan internasional buat buka siapa pemain utamanya. Yang paling bikin publik lega, semua potensi kerugian negara berhasil diputus total. Gak ada 1 kilogram pun nikel yang berhasil dibawa kabur. Semuanya berhasil diamankan sebelum pesawat itu sempat lepas landas lagi. Jadi istilahnya, operasi mereka gagal telak. Di sisi politik, penggagalan ini ngasih sinyal kuat bahwa Indonesia gak main-main soal mineralnya. Pemerintah juga lagi dorong hilirisasi besar-besaran. Jadi penyelundupan kayak gini sama aja nyerang masa depan ekonomi negara. Banyak analis bilang, kasus ini bakal jadi turning point. Karena kalau sampai lolos,
Negara bisa rugi triliunan rupiah dalam jangka panjang, belum lagi efek domino ke kredibilitas pengawasan nasional. Publik juga mulai sadar bahwa banyak negara lain lagi rebutan sumber daya alam strategis. Dan kejadian ini membuktikan kalau Indonesia harus makin waspada dan semakin memperkuat pertahanan ekonominya. Di sisi operasi lapangan, para prajurit yang turun dibilang tetap kalem dan profesional. Mereka nggak mau bikin drama, yang penting tugas kelar, aset negara aman, sindikat ketangkep. Sikap ini bikin mereka dapat banyak apresiasi. Setelah semua dikunci, pesawat itu sekarang jadi barang bukti besar-besaran. Semua komponennya diperiksa, log flight, GPS, modul komunikasi, sampai rekam jejak perawatan. Bahkan cat di badan pesawat ikut diperiksa buat nyari identifikasi penyamaran kasus. Ini bikin semua pihak sadar bahwa pengamanan komoditas strategis bukan cuma soal patroli darat, tapi juga keamanan udara dan digital. Karena musuh sekarang bukan cuma orang yang nyusup fisik, tapi juga yang main data. Dan sekarang, publik cuma tinggal nunggu hasil final investigasi. Tapi satu hal yang udah jelas, operasi pencurian nikel ini gagal total, dibungkam langsung oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dengan cepat, rapi, dan tanpa kompromi. Kalau lo suka bahasan kayak gini, lanjutin ikutin, share, atau kasih topik yang lo pengen gue bedah lagi. Karena cerita kayak gini masih banyak, dan semuanya makin menarik kalau kita bahas bareng sambil nongkrong santai.